Menu presentasi pada hari ini ada 3 bagian, Bapak Ibu. Saya akan bicara tentang prolog sampah, tapi balik lagi saya tidak berbicara tentang definisi, regulasi. Saya anggap Bapak Ibu sudah lebih ahli di bagian itu, gitu. Kemudian bagian yang kedua, saya akan bicara tentang masalah pengolahan bank sampah, apa saja, kita korek lebih lanjut, masalah apa saja. Tapi inginnya tidak ngomongin masalah-masalah terus, ya. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Tapi kita juga nanti di bagian yang ketiga, kita akan bicara terkait dengan solusi. Apa sih yang kita bisa tawarkan solusi dari masalah-masalah tadi, kira-kira. Tapi mungkin saja tidak semua masalah bisa kita angkat dan kita berikan solusinya. Tapi harapannya saya coba untuk menyarankan Bapak Ibu mengikuti pola untuk mencari solusinya. Apa sih yang harus dilakukan dalam mencari solusi? Jadi kalau pola, pattern, atau rumusnya sudah dipegang nih, Bapak Ibu dapat masalah apa saja, sudah lebih mudah menghadapinya, gitu ya. Bahkan cenderung mencari masalah. Saya cari masalah deh, biar bank sampah saya lebih kokoh, lebih kuat, lebih siap, lebih inovatif, dan seterusnya. Ada yang berpikir seperti itu. Nah, rumusnya nanti kita akan kasih tahu, ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagian yang pertama, ya. Bagian yang pertama adalah kita akan bicara tentang prolog sampah. Artinya saya akan kasih pengantar sedikit materi-materi yang ada di dalam presentasi ini saya ambil dari mana saja, begitu ya. Dari berdasarkan pengalaman apa, gitu. Jadi Bapak Ibu punya keyakinan bahwa oh ternyata sumbernya dari sini nih, bisa dipercaya atau tidak, gitu ya. Bisa dipakai, diaplikasikan atau tidak. Nah, sebelum mulai saya pakai ini dulu, ya, disclaimer. Apa ya disclaimer? Kira-kira isi materi ini berasal dari 3 sumber, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah yang terbaru ini, pengalaman uh, saya dalam menyusun tentunya, ya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti ini saya lebih tahu semua, tidak, sama sekali tidak. Tapi ini dalam menghadirkan sesuatu kepada Bapak Ibu. Jadi saya harus menyusun, gitu. Yang pertama adalah pengalaman dalam mengelola JPSM Sehati, ya, Kabupaten Sleman. Nanti saya akan cerita seperti apa pengalamannya. Baru Bapak Ibu, tapi JPSM Sehati ini sebenarnya sudah cukup lama, sekitar 2011 atau 2012. Di 2020 kemudian dipercayakan kami untuk bisa mengelola, harapannya jadi lebih baik. Tapi tantangannya kan di dalam masa pandemi, bagaimana mengelola sebuah organisasi yang membawahi banyak kegiatan di bawahnya, kinerjanya dalam 1 tahun ini. Jadi kira-kira ini tepat 1 tahun, ya. Jadi Agustus 2020 kita mulai sampai Agustus 2021. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pengalaman mengelola Project B Indonesia yang kita sudah lakukan sejak tahun 2008. Jadi kira-kira berapa tahun ya? 13 tahun lah, ya. 13 tahun mengelola bank sampah yang ya mungkin cukup unik. Nanti kita akan cerita. Uniknya di mana saja sih si Project B Indonesia ini. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hasil penelitian atau studi lapangan yang saya lakukan. Kebetulan bank sampah dan berbagai macam tipe pengolahan sampah berbasis masyarakat ini menjadi bagian penelitian disertasi saya kebetulan, Bapak Ibu. Jadi survei, melihat langsung ke lapangan di lokasi yang lain, gitu. Ini dilakukan kurang lebih 2016 sampai 2019. Jadi pengalaman 3 ini saya coba hadirkan dalam sesi webinar ini, ya. Daripada hanya jadi buku saja, gitu ya. Jadi buat saya saja, mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, saya akan bahas satu-satu, Bapak Ibu. Pengalaman yang pertama adalah mengelola JPSM Sehati Kabupaten Sleman. Ini adalah sekilas visi misi dari JPSM Sehati. Tentunya jejaring pengelola sampah mandiri ini adalah sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan silaturahmi, gitu ya. Jadi menghubungkan berbagai macam pihak yang berkepentingan.
Kalau kita pakai pentahelix, ya, ada pemerintah, ada akademisi, bisnis juga masuk, media, masyarakat. Ini kita kolaborasikan untuk bisa komunikasi yang efektif di JPSM. Nah, di bawah JPSM ini ada berbagai macam bentuk. Ada bank sampah, sedekah sampah, TPS 3R, ada sekolah ramah lingkungan, ada pengrajin produk daur ulang, macam-macam. Nah, ini tujuannya JPSM ini adalah meningkatkan performa. Berarti kan harus cari tahu ada masalah apa di bank sampah, ada masalah apa di sedekah sampah, ada masalah apa di TPS 3R. Agar JPSM bisa mengkomunikasikan, ya, memberikan sedikit masukan, solusi, kemudian mencari sumber pendanaan mungkin, ya, mencari sumber aktivitas, dan seterusnya. Jadi ini yang dilakukan. Nah, performanya seperti apa Bapak Ibu? Jadi sebagian besar dari 147 kelompok yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdekatan dengan Gunung Merapi, Bapak Ibu, ya, ada 147 kelompok yang tergabung di sebagian besar itu adalah berlabel bank sampah. Ada 102 lokasi. Jadi cukup banyak ya minat tentang bank sampah. Makanya tema hari ini juga tentang bank sampah. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan yang ternyata porsi kegiatannya di setiap kecamatan juga berbeda-beda ya. Ada kecamatan yang tinggi, ada yang juga yang rendah gitu ya. Jadi trennya mungkin mirip-mirip di tempat Bapak Ibu semuanya. Nah, pengalaman-pengalaman ini kami coba susun, dan tantangan lebih besar adalah bagaimana mengelola jejaring ini di dalam masa pandemi. Salah satu aktivitas yang bisa kami lakukan adalah lewat kegiatan webinar. Jadi edukasi itu menurut kami adalah hal yang terpenting. Bagaimana mewujudkan sistem pengolahan sampah yang baik kalau tidak diikuti dengan sistem edukasi yang baik pula. Bagaimana mengumpulkan orang lain sementara banyak sekali ada PSBB, PPKM yang alhamdulillah sudah turun ya di Jogja. Tapi kita coba hadirkan sebuah inovasi. Mau nggak ya pengelola sampah itu lihat gadgetnya masing-masing untuk bisa menikmati materi 2 jam gitu. Di awal-awal kami mulai dulu ya. Oh ternyata lama-kelamaan semakin diminati. Ini terbukti dari 10, ini sudah 10 webinar yang JPSM saat dilakukan, dan alhamdulillah puji syukur banyak sekali yang mengikuti, tidak hanya dari internal JPSM, tapi ini sudah meluas kemana-mana, dan bahkan bisa bertemu di kegiatan hari ini bersama Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan aktivitas 1 tahun JPSM, ya ada yang bulan yang ada kegiatan, misalnya Februari ini agak lumayan kegiatannya, Desember juga agak lumayan. Tapi ada juga yang tidak. Jadi sangat beragam. Jadi di sini kita lihat ada fluktuasi ya, fluktuasi semangat, fluktuasi aktivitas dari pengurus untuk bisa meningkatkan performa dari bank sampah, sedekah sampah, dan seterusnya. Tapi dinamisasi fluktuasi ini kita anggap menjadi hal yang wajar. Itulah kehidupannya di situ kan. Jadi daripada flat, kurang tantangan, ya kita bicara naik turun. Kerjasama dengan siapa saja, aktivitas apa saja kita coba rekap bersama, kemudian kita evaluasi bersama. Agar apa? Performa dari KPSM atau kelompok pengolah sampah mandiri yang ada di bawah koordinasi JPSM Sahati ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Ini adalah pengalaman di mengelola JPSM Sahati. Yang kedua, Bapak Ibu, pengalaman dalam mengelola Project B Indonesia. Jadi sehingga nanti bisa ketemu ya, bisa ketemu masalah-masalah yang dihadapi. Jadi Project B Indonesia ini mungkin satu-satunya bank sampah yang hanya menerima satu jenis sampah saja. Gitu. Jadi seringkali orang yang berkunjung ke Project B terus kemudian bertanya berapa jenis sampah yang diterima. Di tempat saya ada 35, ada 20. Bahkan ada bank sampah yang pernah datang ke tempat kami, terus kemudian
mereka sampaikan ada 135 jenis sampah yang diterima. Di Project B berapa? Satu gitu. Berarti salah tempat ini kunjungannya. Gitu. Jadi satu jenis sampah, sampah saset plastik kemasan atau kita sebut sebagai multi-layer plastik. Ini ketinggalan sedikit ya. Multi-layer plastik. Saset-saset kemasan ini sering Bapak Ibu lihat di produk rumah tangga, tapi selama ini menjadi sampah residu. Tapi kami terima sejak tahun 2008. Kapan mulai bank sampahnya di 2008? Tidak. Jadi mulai bank sampahnya sejak tahun 2000, kira-kira tahun 2010 ya. Kira-kira 2 tahun berjalan baru proses bank sampah. Dan bank sampah ini kita hentikan sementara di tahun 2020 di bulan Maret saat pandemi. Tapi kita beralih dengan sistem yang lain. Nanti kita akan cerita. Bagaimana dampak sosial dan lingkungan yang dimunculkan oleh Project B Indonesia? Saat ini yang tercatat nasabahnya adalah 512 kelompok, Bapak Ibu. 512 kelompok ya. Dengan sistem pencatatan menggunakan online database, jadi website. Karena apa? Kita berpikir 512 ini nggak mudah mengelolanya ya. Dengan bukan perorangan lagi, ada kelompok. Jadi kita coba data, ada satu kelompok adalah 6-8 orang. Jadi kira-kira kita hitung, tapi tidak valid juga, hanya perkiraan saja. 512 kelompok ini kira-kira kita sudah mengelola dari 3.000 orang. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bergabung pada kesempatan hari ini ada bank sampah yang nasabahnya lebih dari 3.000 orang ya. Mungkin ya, atau yang kurang dari 3.000 orang. Dan kami mencoba untuk menyampaikan suatu data apa yang sudah kami lakukan hingga saat ini ya. Grafik yang ada di bawah ini adalah grafik jumlah sampah Bapak Ibu yang kita terima, tapi dibayangkan bukan botol, bukan kaca, bukan logam, tapi ini adalah sampah saset kemasan yang tadi ya, yang berbagai macam merek tadi. Ini terus naik, satuannya adalah kilogram. Di 2019 per tahunnya sudah masuk 1.000 atau 1 ton lah kira-kira Bapak Ibu, 1 ton. Tapi dibayangkan 1 ton adalah bukan sampah yang lain, hanya sampah saset kemasan. Nah, bisa dibayangkan lah sebesar apa ruangan yang kita butuhkan. Total performa kita hingga 2021 ini kira-kira 5 ton sampah. Dan kita mengalami penurunan Bapak Ibu, dan saya yakin hampir semua aktivitas mengalami penurunan di 2020, salah satunya akibat pandemi. Ya. Jadi stop operasional kira-kira 3 bulan ya. Dan sistem bank sampah langsung berubah pada saat itu karena kita pertimbangkan kesehatan pegawai, tidak mungkin dihitung satu persatu, dipegang satu persatu, jadi berubah sistemnya menjadi sedekah sampah, ya, drop. Ya. Nah ini kita bisa lihat nanti performanya kembali naik di 2021 ini data Agustus Bapak Ibu. Data Agustus sudah hampir mencapai, tinggal 300 lagi mencapai di 2019 dengan catatan ya, dengan sistem bukan bank sampah, jadi sedekah sampah. Menurut riset atau penelitian yang kita lakukan secara sederhana, ini sudah menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat sudah berubah, tidak lagi perlu diiming-imingi dengan rupiah, tapi dia sudah menyetorkan secara langsung walau dia tidak mendapatkan rupiah. Gitu. Jadi hal ini menunjukkan keberhasilan pendekatan terhadap masyarakat. Walaupun nggak dihitung nggak apa-apa, saya tetap setor nih ya, gambarannya kira-kira seperti itu. Nah nanti kita akan bagi tipsnya seperti apa. Terus kemudian berikutnya adalah ini pengembangan bank sampah yang dilakukan, sistemnya monitoring. Ini website yang agak lama, masih 229. Pengembangan yang kita lakukan, digitalisasi pencatatan, diversifikasi produk, jadi artinya produk ada yang dijual, karena ini adalah sampah residu Bapak Ibu, kita sulit sekali ya. Terus kemudian optimalisasi daya jelajah ini apa, penyebaran produk dan aktivitas yang kita lakukan. Kemudian kita juga memperbaiki budaya kerja di pegawai. Sempat
di 2018-2019 kita punya 20 pegawai yang standar penggajiannya mendekati UMR. Namun saat ini kita banyak mengurangi pegawai karena salah satunya adalah penggunaan teknologi ya. Kurang lebih sekarang 3, 5, 7 ya, 7 pegawai yang kita optimalkan setiap hari mereka bekerja untuk mengelola sampah. Fokusnya pada kemampuan dibandingkan ketidakmampuan, Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya ada di sana. Kita akan lihat kemampuan apa saja yang kita bisa dapat optimalkan di sana. Sehingga dari kerja tersebut kita mencoba untuk mengapresiasi kinerja dari eksternal ya, eksternal melakukan apresiasi terhadap kegiatan kita. Dan sayangnya tidak ada predikat juara atau apa ya prestasi yang kita dapatkan dengan kategori bank sampah, Bapak Ibu. Jadi ini adalah bank sampah yang tidak mengikuti kompetisi bank sampah secara umum, gitu. Karena kami melihat ada hal yang lain yang kami bisa kerjakan, gitu. Tidak di dalam kolam yang sama, gitu. Kalau kolam yang sama atau kuehnya sama dibagi-bagi, terus kemudian jadi lebih kecil. Jadi kami beralih ke hal yang lain. Nanti mungkin juga Bapak Ibu bisa lihat ya, di daerah Bapak Ibu bisa lihat bank sampah yang diklaim terbaik, apakah tahun depan, dan tahun depannya lagi mendapatkan predikat yang sama, atau seperti apa. Jadi ini tantangan bagi kita semuanya. Dan Alhamdulillah, sebelum 2020 ini kita buka berbagai macam kunjungan ke tempat kita untuk kita bisa belajar bersama. Hampir seluruh wilayah di Indonesia, kira-kira ya 20-an provinsi yang sudah bergabung untuk datang ke lokasi kita. Dan ternyata lokasi kita yang berlokasi di Kabupaten Sleman, namun instansi di Kabupaten Sleman belum pernah ke tempat kita. Jadi ini menjadi tantangan yang unik ya. Artinya tadi kita balik lagi ke sini, kita fokus kepada kemampuan daripada ketidakmampuan kita. Jangan kita cari kekurangan kita terus, tapi kita optimalkan kelebihan yang kita bisa lakukan. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, semakin panas mungkin karena materinya semakin masuk gitu ya. Bapak Ibu, yang ketiga terkait dengan disclaimer isi materi pada kesempatan hari ini, saya akan menghadirkan, ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan dalam kurun waktu 2016-2019 di Jogja. Kebetulan saya mensurvei kota Jogja, Kabupaten Sleman, dan Bantul ya. Tapi pada tahun itu ya Bapak Ibu ya, tahun sekarang sudah bertambah lagi gitu. Ternyata terdata ada 792 lokasi yang melakukan pengolahan sampah berbagai macam bentuk ya. Nah, ternyata ada 495 lokasi yang berlabel bank sampah. Berarti ini bank sampah sangat diminati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pengelola bank sampah harus pede bahwa di tempat lain berlomba untuk membangun bank sampah. Jangan sampai di tempat Bapak Ibu bank sampahnya hanya tinggal papan nama dan beberapa lembar proposal saja. Gitu. Tapi harus aktif, harus hidup. Masa depan bank sampah jauh lebih baik di masa yang akan datang. Nah, dari lokasi-lokasi yang ada tersebut, kemudian karena ini penelitian, dilakukan survei sebanyak 66 lokasi dan ada lokasi TPS 3R. Tapi saya tidak cerita TPS 3R hari ini, nanti kita buat webinar yang lain ya Pak Yewi ya, tentang TPS 3R, karena masalahnya juga ketemu hal yang berbeda. Bagi Bapak Ibu akademisi yang bergabung pada kesempatan hari ini juga boleh melihat, artinya ini kan penelitian lebih akademis begitu ya, tapi sangat terbuka, Bapak Ibu yang lain juga bisa melihat dari aktivitas ini. Saya menghasilkan bersama teman-teman yang lain tentunya ya, ada 5 publikasi, sementara penelitian ini terdiri dari 4 bagian, jadi ini hanya satu bagian saja ya dari aktivitas tersebut. Jadi ini 5 publikasi yang dihasilkan mulai 2018, 2019, 2020 hingga 2021. Nah,
Jika ingin baca lebih lanjut, Bapak Ibu, saya siapkan lagi file materi publikasi ini ada di file share materi kita hari ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah kontak panitia, nanti tinggal menunggu saja, mungkin hari Senin akan di-share, bisa download langsung tanpa harus cari-cari lagi ya. Nah, apa yang ditemukan Bapak Ibu? Hasil penelitiannya, ya ini agak masuk sedikit ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari bank sampah. Ya. Jadi dari penelitian 3 tahun tersebut, kemudian mencoba untuk menerima masukan semuanya dari pengelola-pengelola bank sampah, dari nasabah, dari stakeholder yang ikut serta dalam proses tersebut. Ternyata diketemukan ada 32 faktor Bapak Ibu. Oh, ternyata sangat banyak dan rumit gitu ya. Jadi bank sampah itu kenapa sensitif? Kenapa seperti itu? Ternyata dia banyak sekali yang mempengaruhi. Jadi kalau dikelompokkan Bapak Ibu, jadi saya mencoba untuk mengelompokkan agar lebih mudah. Ada faktor-faktor yang muncul di awal pelaksanaan bank sampah. Jadi saat bank sampah itu baru mulai diinisiasi, ada muncul gitu, di awal bank sampah. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi inputan bank sampah. Inputan itu kayak apa ya? Sampahnya yang masuk gitu ya. Jadi input itu ada faktornya juga yang mempengaruhi. Ternyata selain itu ada juga yang mempengaruhi prosesnya di dalam bank sampah itu sendiri. Kalau di sini awal, input, proses, dan tentunya kita butuh output sebagai indikator kinerjanya. Kalau awalnya begini, inputnya begitu, prosesnya begini, outputnya gimana? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata ketemu total adalah 32 faktor. Tidak perlu dihafal Bapak Ibu, nanti di materi ini kan sudah dapat gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti pada saat kita membahas masalah, kita bisa lebih runcing lagi ke sana, lebih tajam lagi. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bersabar. Saya lihat chatnya udah sangat banyak nih. Yang pertama Bapak Ibu ya, di awal dulu deh, di awalnya. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja bank sampah di awal terbentuknya bank sampah? Ternyata ada bank sampah yang dipengaruhi oleh motif pelaksanaannya. Dia saat dibangun itu motifnya apa? Tujuannya apa? Kira-kira gitu ya. Apakah untuk kesehatan, kesehatan manusia, tempatnya kotor sebelumnya, kesehatan lingkungan, atau motifnya ingin menerima bantuan, gitu ya? Atau motifnya yang lain. Jadi motif itu ternyata sangat mempengaruhi jalannya bank sampah. Jadi Bapak Ibu dalam mengevaluasi bank sampahnya masing-masing, kembali lagi, motif tujuan awal pelaksanaan bank sampah itu untuk apa? Gitu. Nah, setelah motif, yang kedua adalah respon, Bapak Ibu. Jadi pada saat dibangun dulu, ya ceritanya dulu ya, ini udah agak lama kira-kira gitu. Respon masyarakat pada saat itu gimana? Menolak kah, setuju kah, atau seperti apa? Gitu ya. Nah, ini ternyata mempengaruhi kinerjanya. Ada bank sampah yang adem ayem, oh pokoknya nerima. Akhirnya pada saat jalan ya nerima saja. Akhirnya flat saja berjalannya. Stuck saja ya, lurus saja, tidak ada gelombang yang muncul. Ternyata respon ini juga bisa menunjukkan hasil yang beragam. Yang ketiga adalah seberapa banyak orang lain terlibat, gitu. Kampus misalnya, atau instansi, ya. Sosialisasi dilakukan oleh instansi, ya. Bantuan dapat dari instansi. Ini ternyata mempengaruhi, ya. Mempengaruhi proses yang berjalan terkait dengan sampah. Dan yang terakhir adalah jenis bantuan, ya. Jenis bantuan yang ada. Dibantu buku, dibantu timbangan, dibantu mesin jahit, dibantu semua setelah dibantu ternyata nggak jalan juga. Mungkin ada seperti itu ya. Nah, ini adalah 4 hal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kembali lagi ke Bapak Ibu semuanya karena lokasi kita bisa masing-masing berbeda. Cek lagi motifnya apa kira-kira saat dibangun. Bapak Ibu mungkin menjadi salah satu foundernya, orang yang memulainya sejak awal. Responnya bagaimana, keterlibatan pihak lain bagaimana, dan jenis bantuan yang diterima apa. Mungkin bisa bongkar gudang. Mungkin kemarin pas dapat
mesin jahit pertama, mesin jahitnya belum pernah dipakai gitu ya. Jenis bantuan yang diterima. Yang kedua adalah proses input Bapak Ibu ya. Jadi awal tadi kita sudah checklist, ada 4 faktor di sana. Pada saat bahasan yang kedua adalah input bank sampah. Input bank sampah saya coba kategorikan menjadi 2. Ada sampah yang masuk ke bank sampah, kemudian ada nasabah bank sampah. Sebenarnya ini sangat berhubungan ya. Sampah berasal dari mana? Dari nasabah pasti ya. Nasabah nggak mungkin ke bank sampah cuma untuk nongkrong-nongkrong saja, pasti bawa sampah. Jadi sebenarnya ini adalah saling berhubungan ya. Yang pertama, untuk sampah masuk ini terkait dengan kondisi sampah. Pak, bank sampah saya kok susah ya ngajak orang untuk milah sampah. Milahnya salah terus ya. Nah, ini ternyata mempengaruhi kinerja dari bank sampah. Jenis sampah yang diterima. Oh, saya bisa terima jenis ini, jenis ini, jenis ini. Di dalam dunia perplastikan ada 7 jenis plastik. Di bank sampah saya terima sampai 25 jenis plastik. Semakin banyak jenis plastik, semakin banyak jenis sampah yang diterima, pasti semakin rumit Bapak Ibu ya, semakin menantang. Tapi ternyata menunjukkan semakin semangat penabungnya. Kemudian fasilitas, fasilitas apa saja yang terdapat di bank sampah untuk mengelola sampah masuk ini gitu ya. Ada apa? Ada timbangan, ada buku catatan, ada buku tabungan, ada banner penjelasan gitu-gitu ya. Terus kemudian yang kedua, grup yang kedua adalah nasabah bank sampah. Siapa mereka? Gitu ya. Apakah orang sekitar itu saja atau ada misalnya kantor, sekolah, kantin. Ini mempengaruhi jenis sampah yang masuk. Jadi sampahnya mempengaruhi. Strategi pengelola seperti apa untuk menarik minat dari nasabah? Syarat bergabung apa saja? Fotokopi KTP, pakai peduli lindung, atau pakai e-hack, semacam ya. Syarat bergabung. Semakin simpel, semakin menarik ya. Semakin menarik untuk bergabung. Kemudian inovasi program yang ditawarkan. Mirip-mirip seperti strategi pengelola ya. Kemudian motivasi nasabah bergabung itu untuk apa? Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kegiatan. Ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah Bapak Ibu, setelah input oke ya, mudah-mudahan tidak terlalu bingung nanti dengan hasil ini, karena 32 faktor Bapak Ibu ya, balik lagi nggak usah dihafal, nanti dilihat saja di materinya. Yang ketiga adalah proses bank sampah. Wah, ternyata masuk ke dalam bank sampah Bapak Ibu makin rumit. Ini saya khawatir menampilkan materi ini nanti Bapak Ibu yang belum membangun bank sampah terus langsung mundur, langsung balik arah, oh, saya nggak pakai bank sampah deh. Tidak serumit ini Bapak Ibu ya. Jadi saya menampilkan keseluruhan agar Bapak Ibu bisa punya gambaran seberapa sih proses yang ada di bank sampah tersebut. Gitu ya. Nah, di proses bank sampah ada 3 bagian Bapak Ibu, ada organisasi, ada teknis operasional, dan ada administrasi. Ya. Satu-satu kita lihat di organisasi, karena bank sampah ini bentuknya organisasi. Kan ada ketua, ada wakil mungkin, ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian teller, ada bagian apa penimbangan, pemilahan, dan seterusnya. Gitu. Bentuknya organisasi yang terpampang, struktur organisasinya secara jelas, ada namanya. Walaupun pelaksanaannya di lapangan seringkali apa? Saya ketua, saya wakil, saya sekretaris, saya bendahara, saya yang nimbang, saya nutup bank sampah, saya nyatet, saya semua. One man show namanya. Itu sering terjadi. Tapi secara umum ya kita sebut itu adalah organisasi. Ada nggak visi misi dari tujuan? Walaupun tidak tertulis nggak apa-apa, penting ada. Gitu. Mas, saya pokoknya buat aja bank sampah. Nah, ini perlu visi misi tujuan agar apa? Kader kita di dalam bank sampah punya visi misi tujuan yang sama, tidak membangun persepsi masing-masing. Karena ini berbahaya suatu organisasi banyak persepsi di dalamnya. Gitu. Kemudian di sana dinilai juga bagaimana kemampuan pengelola dalam melihat suatu masalah. Begitu ada masalah, ternyata dibawa lari uang tabungan oleh pengepul gitu ya, misalnya. Bagaimana melihat masalahnya?
Dan juga yang kedua adalah bagaimana kemampuan pengelola dalam merencanakan pengembangan. Ini kita lihat ini adalah rutin yang dilakukan. Pengembangan kan inovasi ya, inovasi itu butuh. Kemudian ada aspek legalitas, walaupun ini kecil, tapi perubahan regulasi saat ini, legalitas itu menjadi lebih penting. Gitu ya. Kemudian efektivitas organisasi. Apakah struktur organisasinya gendut, ramping, atau seperti apa? Nah, ini juga bisa mempengaruhi kinerja. Kalau terlalu besar banyak orangnya, banyak kepalanya, banyak persetujuan yang harus dilakukan, akhirnya ada persetujuan-persetujuan yang butuh kesimpulan dalam waktu yang cepat, ini sulit untuk didapat. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hubungannya dengan teknis operasional. Ada tidak bank sampahnya punya SOP, tapi gambarannya nggak SOP yang kayak di industri lah ya. Tapi kalau memang bisa kayak gitu lebih bagus. Gitu ya. Ada nggak SOP setelah orang datang, apa yang harus dilakukan? Dicek dulu sampahnya, ditimbang gitu ya. Terus kemudian dicek namanya. Oh, ini namanya Bu Pon gitu ya. Bu Pon. Ternyata hari ini nabung Bu Pon, besok Bu Ponira, besok Poniman juga ada. Ini Pon yang mana gitu ya. Jadi jangan salah nama. Jadi butuh SOP yang jelas untuk mempermudah kinerja kita. Gitu. Kemudian SDM, berapa orang yang terlibat, bagaimana kemampuannya, itu mempengaruhi dari proses bank sampah. Pelatihan apa saja yang pernah didapat, keterlibatan pihak lain selama proses tersebut seperti apa. Nggak pernah terlibat, nah, berarti harus melibatkan diri. Penanganan sampahnya seperti apa setelah dikumpulkan. Penanganan lanjutannya seperti apa sebelum menunggu pengepul yang datang. Gitu ya. Fasilitas dalam mengolah sampahnya apa saja. Oh, ada pengomposan. Oh, ada perajang sampah plastik, ya. Ada perajang kertas. Nah, apa fasilitasnya? Kemudian tersedia tidak penyimpanan sampah yang nanti akan berhubungan dengan SOP tentunya ya. Oh, saya nggak punya gudang, berarti ada SOP. Harus ada pengepul yang langsung ambil. Dan yang terakhir adalah hubungannya dengan pengepul. Pengepul adalah pihak eksternal yang sangat mendukung Bapak Ibu ya proses bank sampah Bapak Ibu. Jadi pilihlah pengepul yang tepat. Ibarat memilih pasangan yang baik agar kehidupannya bisa berlangsung dengan baik. Kira-kira gitu ya. Yang ketiga adalah administrasi Bapak Ibu. Administrasi ini sering terlupa ya, tapi bank sampah yang baik adalah bank sampah yang memiliki sistem pencatatan yang baik pula. Kita harus membedakan diri dengan pengepul, dengan sektor informal, dengan bandar, lapak, loa, rosok. Kita harus punya pencatatan yang baik karena kita menggunakan istilah bank. Bank kalau nggak dicatat yang baik ya bank yang lain namanya ya. Nah, berarti sistem pencatatannya harus baik, punya sistem pelaporan yang baik, kemudian ini urusannya sama keuangan ya. Walaupun bank sampah tidak pakai sistem penggajian nggak masalah gitu. Tapi kalau pakai sistem penggajian juga baik juga. Jadi administrasi ini menjadi suatu bagian juga penting sehingga saya merasa untuk bisa mengelompokkan organisasi, teknis operasional dan administrasi. Ini di bagian proses ternyata cukup banyak Bapak Ibu ya. Jadi proses bank sampah itu operasionalnya cukup menentukan bagaimana kinerja berikutnya. Ya. Kira-kira gitu. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, ada yang masih ingat apa yang bagian yang terakhir setelah proses? Yaitu output. Betul sekali Bapak Ibu ya. Output dari bank sampah. Jadi kita sudah lihat tadi ada 32 faktor, ya kira-kira 29 faktor di sini ya. 29 faktor. Kemudian untuk indikator kinerjanya seperti apa? Dari awal input, proses kinerjanya sebenarnya bank sampah itu dapat dinilai dari 3 hal. Produk artinya adalah sampah. Sampah terpilah Bapak Ibu ya. Sampah terpilahnya seberapa banyak. Artinya semakin besar, semakin banyak yang terlibat, berarti semakin tinggi performa dari bank sampah tersebut.
Kemudian setelah sampah, yang kedua adalah perkembangan pelanggan. Seberapa besar naik pelanggannya? Oh, hari ini 30, bulan ini 30, besok 35, besok 40. Udah habis nih satu RT saya ajak RT sebelahnya untuk ikut juga bergabung. Ini dengan adanya perkembangan nasabah ini bisa meningkatkan semangat pengelola bank sampah. Tidak itu saja. Gitu. Siapa tahu dengan ada nasabah baru, ada kantor nih di dekat bank sampah. Kita ajak deh menjadi pelanggan bank sampah. Jadi ibu-ibunya biasa jadi teller pakai daster, ternyata ada kantor di sebelah, pinginnya tampil beda. Akhirnya dandan, pakai baju yang bersih, yang bagus, tampilan yang menarik. Suasana ini membawa fresh petugas bank sampah, menimbulkan semangat-semangat baru. Dan yang terakhir adalah hubungannya dengan ekonomi. Saya nggak penting, bank sampah saya bisa jalan saja, udah syukur, alhamdulillah gitu ya. Tapi lama-lama juga ngeluh juga, wah capek juga ya ngurusin bank sampah, tapi nggak ada pemasukan sama sekali. Berarti apa? Nilai ekonomi harapannya juga bisa muncul dari bank sampah. Agar apa? Agar menjadi roda untuk menggerakkan proses bank sampah agar berkelanjutan. Kita manusia normal, manusia pada umumnya yang juga butuh dihargai, tidak hanya dengan materi tentunya ya, tapi paling tidak dengan nilai ekonomi yang sehat, pencatatan yang baik, laporan keuangan yang baik juga bisa mendukung sehatnya kita dalam mengelola bank sampah. Jadi kita butuh sehat juga dalam mengelola bank sampah. Tidak bank sampahnya terus dipaksa sehat, ternyata pengurusnya pada sakit. Sakitnya apa? Bukan sakit fisik ya Bapak Ibu ya, tapi sakit males, ngurusin bank sampahnya nggak semangat, inovasi tidak ada, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini agak panjang sedikit, sekalian saja saya bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Apakah semua 32 faktor ini bisa dipakai? Belum tentu Bapak Ibu. Tadi karena apa? Batasan penelitiannya dilakukan di Kartamantul. Kartamantul itu apa? Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Mungkin saja di lokasi yang lain memiliki pola yang berbeda. Tapi 32 faktor ini sebelum dalam penelitian dikerucutkan lagi menjadi beberapa faktor saja, saya tampilkan semuanya saja. Siapa tahu bisa dipakai oleh Bapak Ibu semuanya, gitu ya.